Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hubungan pegawai dengan serikat pekerja. Silakan teman-teman tonton video presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Hubungan pegawai dengan serikat pekerja. Dan inilah nama-nama kelompok kami. Yang pertama Nurul Arifin, Irgi Ahmad Fahroji, Sultan Arik RR, Ahmad Fahruroji, Ichwanul Hakim, Sahrul Maulana. Hubungan pegawai dengan serikat pekerja. Pengertian serikat karyawan, landasan pertimbangan pembentukan serikat karyawan, tipe-tipe serikat karyawan, perundingan kolektif, kesepakatan kerja bersama, hubungan bekerja dengan manajemen, tindakan disiplin dan pengaduan. Pengertian serikat karyawan. Serikat karyawan atau labor union atau trade union adalah organisasi para pekerja yang dibentuk untuk mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi dan memperbaiki melalui kegiatan kolektif kepentingan sosial, ekonomi, dan politik para anggotanya. Kepentingan dominan yang diperjuangkan serikat karyawan tersebut adalah kepentingan ekonomi. Terima kasih. Landasan pertimbangan pembentukan serikat karyawan. Pada saat pembentukannya, suatu serikat pekerja atau serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal ini berdasarkan pada pasal 11 serikat kerja atau serikat buruh yang berbunyi, setiap serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi, serikat pekerja atau serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Setelah proses pembentukannya selesai, maka tahapan yang harus dilakukan berikutnya adalah memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk dilakukan pencatatan atas pembentukan SP tersebut. Hal ini diatur di dalam pasal 18 UU Serikat Pekerja dan Serikat Buruh yang berbunyi, Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja Buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat. Tipe-tipe serikat karyawan ada 3. Craft Union, yaitu serikat karyawan yang anggotanya terdiri dari para karyawan atau pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama, seperti misal tukang kayu, tukang batu, dan lain-lain. Kedua, Industrial Union, yaitu serikat karyawan dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama. Dan yang terakhir, Mixed Union, yaitu serikat karyawan yang mencakup para pekerja terampil, tidak terampil, dan setengah terampil dari suatu lokal tertentu, tidak memandang dari industri yang mana. Perlindungan kolektif, atau bisa dibilang kolektif bargaining, adalah suatu proses di mana para wakil dua kelompok bertemu dan mempunyai tujuan merundingkan suatu kontrak perjanjian yang mengatur kedua belah pihak. Di waktu mendatang, ada 2 jenis dasar perundingan kolektif antara karyawan dan manajemen. 1. Tradisional, 2. Integratif. Selanjutnya, Arul Farroji. Perundingan kolektif, faktor-faktor pengaruh dalam perundingan kolektif. 1. Cakupan rundingan tekanan. 2. Tekanan perundingan serikat karyawan. 3. Peranan pekerja. 4. Kesediaan perusahaan atau organisasi.
Kesepakatan kerja bersama. Kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau pengumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kesepakatan kerja bersama. Peraturan-peraturan yang mendasari diperlukannya KKB atau PKB antara lain adalah: yang pertama, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kedua, UU nomor 1 tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan. Yang ketiga, UU nomor 18 tahun 1956 tentang persetujuan konvensi ILO nomor 98 mengenai berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan berunding bersama. Yang keempat, PP nomor 49 tahun 1954 tentang cara membuat dan mengatur perjanjian perburuhan. Yang terakhir, Kepmenaker nomor per 01/Men/1985 tentang pelaksanaan tata cara pembuatan kesepakatan kerja bersama. Hubungan pekerja dengan manajemen. Hubungan pekerja dengan manajemen didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian kerja. Dalam kontrak tersebut, berbagai hal terkait dengan hal-hal karyawan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak-hak karyawan yang tercantum dalam kontrak antara lain mengenai gaji, bonus, hak cuti, kenaikan gaji, dan lain-lain. Sementara itu, kewajiban karyawan terkait dengan pelaksanaan bidang tugas masing-masing. Ada dua hubungan pekerja dengan manajemen. Yang pertama yaitu hubungan yang kurang harmonis, yang kedua hubungan kooperatif. Tindakan disiplin dan pengaduan. Disiplin karyawan dan prosedur menangani keluhan karyawan digunakan oleh organisasi untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan kerja organisasional atau masalah kerja yang buruk. Apabila seorang karyawan mempunyai keluhan terhadap organisasi atau manajemen, sewajarnya karyawan tersebut menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalahnya. Asas penanganan pengaduan terdiri dari 1. Asas keprofesionalan, 2. Asas persamaan perlakuan, 3. Asas keterbukaan, 4. Asas akuntabilitas, 5. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kami bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.